1. Serangan Israel ke puskesmas Gaza, 15 tewas termasuk 8 anak-anak. 2. Tragedi Gaza. Israel serang klinik, 15 tewas termasuk 8 anak-anak. 3. Israel attacks Gaza Medical Post, 10 children killed waiting for nutrition. 4. Israel Gaza attack kills 40, including women and children Trump mediation efforts. 5. Tragedi massal di Gaza, 10 anak tewas dalam serangan Israel. 1. Serangan Israel ke puskesmas Gaza, 15 tewas termasuk 8 anak-anak. Serangan Israel kali ini benar-benar di luar batas kemanusiaan. Bayangkan, puluhan warga sipil, termasuk balita, yang sedang antre untuk imunisasi dan susu formula, justru dihantam rudal. Sungguh mengerikan, bukan? Tapi inilah kenyataan pahit yang terjadi di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Kamis 10 Juli lalu. Setidaknya 15 nyawa melayang dalam serangan udara Israel itu. Yang membuat hati semakin miris, 8 dari korban tewas adalah anak-anak berusia 2 hingga 14 tahun. 3 perempuan dan 4 laki-laki dewasa juga turut menjadi korban. Rekaman video yang beredar memperlihatkan pemandangan mengerikan, anak-anak bersimbah darah tergeletak tak bergerak, jeritan panik, dan jenazah yang diangkut dengan gerobak. Disinilah fakta paling memilukan, serangan terjadi tepat di depan klinik kesehatan Project Hope, organisasi bantuan AS yang secara khusus mendistribusikan susu formula untuk bayi dan mengobati warga yang menderita malnutrisi, kekurangan gizi parah. Padahal, lokasi ini sudah didaftarkan sebagai zona aman ke militer Israel. Rabbi Torbay, CEO Project Hope, menyatakan dengan tegas, ini adalah situs yang dikoordinasikan agar tidak diserang. Keluarga tak bersalah diserang tanpa ampun saat antre menunggu klinik dibuka. Kata, terkejut, dan patah hati, bahkan tak cukup menggambarkan perasaan kami. Namun, militer Israel punya pembenaran kontroversial. Mereka mengklaim menargetkan militan Hamas yang terlibat serangan 7 Oktober 2023. Benarkah alasan ini? Dr. Mohamed Abu Mugaisib dari Medecins Sans Frontieres, MSF, membantah tegas, fasilitas kesehatan di Gaza kerap jadi sasaran, baik langsung maupun tidak. Ia menambahkan, blokade Israel membuat warga Gaza kelaparan. Setiap hari, ratusan orang tewas saat mengantre makanan. Pasar kosong, toko roti tutup. Kami lelah, hancur, dan kehilangan harapan. Ini bukan sekadar insiden tragis. Data mengungkapkan pola mengerikan, hampir 3.000 warga Palestina tewas di Gaza dalam sebulan terakhir. Sejak Oktober 2023, agresi Israel telah merenggut lebih dari 56.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan. Bahkan, angka korban diprediksi bertambah belasan ribu karena masih banyak orang tertimbun reruntuhan. Pertanyaan kritis untuk direnungkan bersama. Bisakah pembenaran, target militan, digunakan ketika korban dominan anak-anak? Mau sejauh apa dunia membiarkan kemanusiaan terus terkorbankan? Bagaimana pendapat Anda? Apakah serangan semacam ini masih bisa dibenarkan? Sampaikan sikap Anda di kolom komentar. Perbedaan pendapat justru membuka ruang diskusi yang mencerahkan. 2. Tragedi Gaza. Israel serang klinik, 15 tewas termasuk 8 anak-anak. Betapa mengerikannya perang yang tak mengenal belas kasih, hingga anak-anak pun menjadi korban tak terhindarkan. Tapi inilah yang memicu kontroversi. Apakah serangan Israel yang menewaskan 15 warga Palestina di Gaza, termasuk 8 anak-anak, adalah kegagalan dalam membedakan sasaran, atau bagian dari strategi militer yang sengaja mempermalukan musuh? Mari kita telusuri fakta-fakta di balik insiden mengerikan ini. Pada Jumat, 11 Juli 2025, laporan dari BBC mengungkapkan bahwa 15 orang tewas dalam serangan Israel di klinik Martir Al-Aqsa, Deir al-Balah, Gaza Tengah. 8 dari korban adalah anak-anak, 2 wanita, dan 5 lainnya. Mereka sedang berbaris menunggu obat-obatan di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk. Video yang beredar menunjukkan jasad-jasad anak-anak tergeletak di lantai, dikelilingi oleh petugas medis yang berlari ke sana ke sini untuk menolong korban luka. Pemandangan ini memicu kecaman global, karena mengingatkan kita betapa rentannya nyawa manusia di tengah konflik. Organisasi bantuan Project Hope, yang berbasis di Amerika Serikat dan mengelola klinik tersebut, menyebut serangan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa warga sipil, terutama anak-anak, tidak boleh menjadi sasaran dalam perang. Namun, pihak militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut ditujukan untuk menargetkan anggota Hamas, kelompok yang mereka anggap sebagai ancaman. Meski mengaku menyesal atas korban sipil, Israel tetap mempertahankan klaim bahwa tindakan mereka dibenarkan dalam konteks perang. Sementara itu,
Laporan BBC mencatat bahwa 15 korban tewas ini termasuk dalam 66 warga Palestina yang dilaporkan meninggal sejak Kamis, 10 Juli 2025, waktu Israel. Angka ini muncul di tengah upaya Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Tapi disinilah pertanyaan muncul. Apakah serangan brutal seperti ini mempercepat perdamaian, atau justru memperpanjang penderitaan? Sebagai pembaca, apakah Anda setuju dengan pendapat bahwa tindakan Israel ini adalah kegagalan moral, atau justru bagian dari perang yang tidak bisa dihindari? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sementara dunia terus memperdebatkan keadilan perang, kisah inspiratif tentang keteguhan manusia di tengah krisis tetap menjadi cahaya harapan. Seperti yang terungkap dalam Huygens Awards 2025, di mana kandidat polisi teladan menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melindungi nyawa, meski di tengah badai konflik. Apakah tindakan Israel bisa dibenarkan demi melawan Hamas, atau justru melukai hati nurani manusia? Jawaban ini mungkin tidak mudah, tapi yang pasti, kita semua berharap agar perang bisa segera berakhir. 3. Israel attacks Gaza Medical Post, 10 children killed waiting for nutrition. Imagine a scene where innocent children, lined up for essential nutrition supplements, are suddenly caught in the crossfire of a devastating attack. This is the grim reality that unfolded in Gaza on July 10, 2025, when the Israeli military reportedly struck a medical outpost in Deir al-Balah, resulting in the deaths of 15 individuals, including at least 10 children. But here's where it gets even more heartbreaking, as the children were simply seeking nourishment in a region already grappling with the harsh consequences of a blockade. According to the Gaza government media office, the attack occurred as families were queuing for nutritional supplements and medications at the medical facility. This outpost was a lifeline for vulnerable groups, particularly children and women suffering from malnutrition, a direct result of what Gaza authorities describe as Israel's starvation policies, affecting 1 million children in the Gaza Strip. The office condemned the incident as a brutal massacre, targeting a healthcare facility, accusing Israel of deliberately killing children, women, and civilians. And this is the part most people miss. The Gaza government media office emphasized that the direct targeting of this humanitarian medical facility constitutes a grave violation of international and humanitarian law. They stated, this act underscores the ongoing crimes of the occupying forces against unarmed civilians. Such attacks not only claim lives but also dismantle the fragile infrastructure that civilians rely on for survival. Adding to the crisis, Gaza Civil Defense Agency reported that air firefighting and ambulance units have been severely depleted due to Israeli strikes. In the northern Gaza Governorate and Gaza City, only one firefighting vehicle remains operational. In Deir al-Balah, Han Yunis, and Rafah, just 3 fire trucks and 4 ambulances are still functional. The same day, Israeli attacks in Rafah killed 3 Palestinians waiting for aid, while another strike on a school shelter in the north resulted in 2 deaths. By the end of Thursday, at least 55 people across Gaza had lost their lives due to these relentless assaults. Here's where it gets controversial. While Israel has not publicly commented on these specific incidents, the international community is divided on the justification for such strikes. Some argue that these actions are necessary for security, while others condemn them as disproportionate and targeting civilians. What do you think? Is there ever a justification for attacks that result in the deaths of children and the destruction of humanitarian facilities? This tragedy raises critical questions about the protection of civilians in conflict zones and the accountability of those responsible for such acts. As the world watches, the debate over the ethics of these actions continues to intensify. Share your perspective. Do you see this as a necessary military strategy or an indefensible violation of human rights? Let's keep the conversation going. 4 Israel Gaza attack kills 40, including women and children Trump mediation efforts. Airstrike Carnage in Gaza claims 40 lives, but what happens next will shock you. At least 40 Palestinian civilians, including 17 women and 10 children, were killed in Israel's latest Gaza bombardment, with an entire family of 10 obliterated while sheltering in tents. This horrific bloodshed comes as global hopes for a severe negotiations intensify, yet the path to peace remains fraught with explosive disagreements. Here is the devastating reality. As US President Donald Trump hosted Israeli PM Benjamin Netanyahu for crisis talks at the White House, bombs continued raining down on Gaza's Han Yunis region. The Nasser Hospital reports collapsing medical infrastructure, with multiple facilities inoperable and top physicians killed, but here is where it gets controversial. Israel maintains these strikes target Hamas militants hiding weapons in civilian areas,
while survivors describe pure carnage. They were supposed to be savage. Web Muhammad Sya'ban, using the Arabic honorific meaning, Mother of Muhammad, as she identified her 3 daughters, bodies. Heart-wrenching scenes unfolded as families struggled to release corpses for burial, their hands clinging to loved ones wrapped in bloody throats. Now consider this shocking contrast. While Israel's military claims hitting over 100 terror targets, including weapon storage and tunnel networks, displaced families in Gaza's coastal Muasi region describe fighting for survival in intensities. We queued for hours just to get to buckets of water, revealed Ali Al-Najjar, his voice breaking as artillery bombed nearby. Humanitarian agencies confirm Israel's blockade has created catastrophic food shortages, but is this collateral damage or calculated strategy? Here is what most media miss. This 21-month conflict has displaced 90% of Gaza's population. When hospitals become battlegrounds and severe collapse like Marches Trucci, ordinary people pay the price. Aber Al-Najjar's pledge through the night, we don't want temporary lies, we need real PAC. But the million-dollar question remains, can Hamas really be destroyed without destroying Gaza itself? As Netanyahu vows to continue fighting until victory, and Hamas demands permanent Israeli withdrawal for hostage releases, civilians remain trapped in the crossfire. Where do you stand? Should world powers pressure Israel to cease fire immediately, even if Hamas remains armed? Or does Hamas bear equal responsibility for civilian casualties by operating in populated areas? The comment section is open, but remember, real lives hang in the balance. 5 tragedi massal di Gaza, 10 anak tewas dalam serangan Israel. Serangan Israel mengakibatkan 10 anak tewas saat menunggu pengobatan di Gaza. Republika Co-ID, Gaza dalam sebuah insiden tragis, setidaknya 15 orang, termasuk 10 anak-anak, kehilangan nyawa mereka akibat serangan yang dilancarkan oleh Israel saat mereka sedang mengantri di luar pusat kesehatan di Gaza Tengah pada hari Kamis. Ini terjadi di tengah meningkatnya serangan Israel yang telah merenggut nyawa 82 orang di seluruh jalur tersebut. Peningkatan serangan ini terjadi pada saat para perunding mengindikasikan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza sudah semakin dekat, meskipun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai. Serangan yang terjadi pada Kamis pagi menargetkan keluarga-keluarga yang sedang menunggu suplemen nutrisi dan perawatan medis di depan pusat kesehatan di Deir al-Balah, menurut sumber medis yang dikutip oleh The Guardian. Project Hope, organisasi yang mengelola fasilitas tersebut, mengumumkan bahwa operasi di klinik tersebut telah dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pagi ini, keluarga-keluarga yang tidak bersalah diserang tanpa ampun saat mereka menunggu pintu dibuka. Ini adalah pelanggaran yang jelas terhadap hukum kemanusiaan internasional, ungkap Rabih Torbay, kepala eksekutif LSM tersebut. Militer Israel menyatakan bahwa mereka menargetkan Hamas yang terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023, namun mereka juga menyatakan penyesalan jika ada kerugian yang dialami oleh individu yang tidak terlibat, dan insiden ini sedang dalam proses peninjauan. Apa kesalahan kami? Apa kesalahan anak-anak? Tanya Mohamed Abu Ouda, seorang pria berusia 35 tahun yang sedang menunggu bantuan ketika serangan terjadi. Saya melihat seorang ibu memeluk anaknya di tanah, keduanya tidak bergerak, mereka langsung terbunuh. Dalam 24 jam terakhir, serangan dan tembakan Israel telah menewaskan sedikitnya 67 orang di jalur Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, termasuk 15 orang dalam 5 serangan terpisah di kota Gaza. Pada hari Rabu, Hamas setuju untuk membebaskan 10 sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata, dan Presiden AS, Donald Trump, menyatakan optimisme terhadap kesepakatan gencatan senjata, dengan mengatakan ada peluang yang sangat bagus untuk mencapai kesepakatan dalam minggu ini atau minggu depan. Qatar, yang berperan sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata tidak langsung, memperingatkan bahwa kesepakatan mungkin memakan waktu karena masih ada beberapa hambatan utama. Israel menuntut agar mereka diizinkan untuk melanjutkan aktivitas militer di Gaza setelah gencatan senjata, sementara Hamas menginginkan jaminan bahwa Israel tidak akan memulai kembali pertempuran. Pada Kamis sore di Washington, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyatakan bahwa jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai rencana gencatan senjata 60 hari yang diusulkan oleh AS, Israel akan memulai negosiasi mengenai gencatan senjata permanen. Dia mengulangi persyaratan Israel untuk mengakhiri perang, termasuk melucuti senjata Hamas dan tidak lagi memerintah Gaza. Gencatan senjata sebelumnya gagal pada bulan Maret setelah Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran alih-alih melanjutkan ke perjanjian tahap kedua yang dapat mengakhiri konflik secara permanen. Israel telah menuntut perlucutan senjata total terhadap Hamas dan pengunduran diri mereka dari Gaza, namun kelompok militan tersebut menolak tuntutan tersebut.
Warga setempat melaporkan bahwa tank dan buldoser Israel bergerak menuju perkemahan yang menampung pengungsi di barat daya Khan Younis. Sementara tentara Israel melepaskan tembakan dan melemparkan gas air mata ke arah perkemahan tersebut. Banyak orang mulai meninggalkan daerah tersebut di tengah serangan, membawa kasur dan barang-barang yang bisa mereka bawa di tengah teriknya panas. Rumah sakit Nasser di Khan Younis, salah satu rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di Gaza Selatan, melaporkan lonjakan besar jumlah orang yang terluka dalam 24 jam terakhir. Sebuah gambar yang dikirim oleh seorang anggota staf medis menunjukkan tank-tank Israel berada di tepi tenda perkemahan yang mengelilingi rumah sakit. Anggota staf juga mengirimkan video yang menunjukkan pecahan peluru yang terbang ke jendela unit perawatan intensif akibat serangan di dekatnya, yang menurut mereka masih terasa panas saat disentuh. Pada hari Selasa, Hamas dilaporkan membunuh 5 tentara Israel setelah menargetkan mereka dengan alat peledak di Gaza Utara. Perang di Gaza dimulai setelah pejuang Palestina melakukan perlawanan dengan menyerang wilayah Israel, insiden yang menurut Israel telah menewaskan lebih dari 1.200 orang pada 7 Oktober 2023. Operasi militer Israel kemudian menewaskan lebih dari 57.000 orang di Gaza dan menciptakan kondisi yang mirip kelaparan karena negara tersebut membatasi bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Lebih dari 500 warga Palestina telah ditembak mati oleh pasukan Israel ketika mencoba mengakses lokasi distribusi makanan yang dikelola oleh kelompok logistik yang didukung oleh AS dan Israel, Yayasan Kemanusiaan Gaza. Israel mendukung GHF setelah menuduh Hamas mencuri bantuan berdasarkan sistem bantuan PBB, meskipun lembaga kemanusiaan menyatakan bahwa tuduhan tersebut hanya didasarkan pada sedikit bukti. Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan mengecam GHF, dengan menyatakan bahwa mereka mungkin terlibat dalam kejahatan perang dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar. GHF mengklaim telah menyediakan lebih dari 69 juta makanan, sementara organisasi lain berdiam diri tanpa daya ketika bantuan mereka dijarah. Setidaknya 3 orang dilaporkan syahid akibat tembakan Israel ketika mencoba mengakses pusat distribusi di Rafah, menurut seorang pejabat pertahanan sipil kepada AFP.